Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri Hoirul Anam dari kelas 10 Aku 3. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sektor industri jasa keuangan. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi dan menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dan ada juga dalam istilahnya jasa dalam buku Principle of Marketing, yang artinya segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara esensial. Jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun. Sektor industri jasa dikenal juga dengan nama ekonomi tersier. 3 jenis industri. Yang pertama ada industri primer. Industri primer, industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya pertambangan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, ada sektor industri sekunder. Industri sekunder, industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Disebut juga dengan manufaktur. Contohnya, industri garmen, mebel, motor, dan sebagainya. Yang ketiga, ada industri tersier. Industri tersier, industri yang produknya berupa jasa atau disebut juga industri jasa, memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian bangsa. Contohnya perbankan, salon, bengkel, hotel, pendidikan, dan sebagainya. Lalu kesimpulannya, sektor industri jasa adalah kegiatan usaha memberikan jasa atau pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut DFID, sektor industri jasa keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Fungsi utama dari sektor industri jasa keuangan menurut DFID yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Dan ada 5 fungsi dasar 5 perantara keuangan menurut DFID. Yang pertama, memobilisasi tabungan. Yang kedua, mengelola risiko. 3, memperoleh informasi tentang peluang-peluang investasi. Yang keempat, memonitor manajer dan mengerahkan kontrol bagi perusahaan. Yang terakhir, memperlancar transaksi dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Kesimpulannya, sektor industri keuangan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah komersial dan retail. Yang disebut entitas yaitu entitas suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya. Ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan yaitu ada 6. Yang pertama, tidak memproduksi suatu barang. Yang kedua, tidak memiliki persediaan bahan baku. Yang ketiga, aktivitasnya lebih ke arah investasi. Yang keempat, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Yang kelima, memiliki sumber permodalan yang sebagian besar berasal dari modal sendiri atau investasi dengan bunga rendah. Dan yang terakhir, ada aset dalam neraca hanya terdiri dari atas piutang, kas, dan aset tetap. Sekian memaparkan hasil dari yang saya ucapkan barusan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.